ini adalah pertemuan SL Swadaya di Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong, yang dibiayai oleh Dana Desa bekerjasama dengan BPP Winong. Perlakuan untuk petak pertama, yaitu yang sebelah sini, itu menggunakan 50% pupuk kimia plus biosaka. Terus kemudian yang petak kedua sebelah sana, itu 100% pupuk kimia plus biosaka. Sedangkan untuk petak ketiga, itu menggunakan 100% pupuk kimia tanpa biosaka. Dengan metode tanam Jajar Legowo 21, varietas Inpari 32. Bapak Ibu, hari ini pertemuan perdana kami di Desa Bumiharjo dalam rangka kegiatan SL lanjutan yang dilaksanakan secara mandiri dari dana anggaran desa Bumiharjo. Hal ini dilaksanakan karena inisiatif dari salah satu peserta SL terdahulu yang memberikan lanjutan kegiatan karena petani di wilayah Desa Bumiharjo masih antusias untuk mendapatkan inovasi, informasi, teknologi pertanian terbaru untuk kemajuan pertanian di Desa Bumiharjo. Kami dari BPP Winong siap mendampingi petani untuk kemajuan pertanian wilayah Desa Bumiharjo pada khususnya dan wilayah Kecamatan Winong pada umumnya. Pertanian yang ada di Desa Bumiharjo tahun 2023, pemerintah Desa Bumiharjo menganggarkan dari dana desa untuk pelatihan penggerak pertanian biosaka. Jadi pada prinsipnya pemerintah hadir di bidang pertanian dan dialokasikan dana dari dana desa ke kelompok tani. Kita bikin demplot seluas satu bau itu 5 kotak, jadi 1 hektar kurang. Nanti kita bikin demplot untuk pertanian biosaka dan selanjutnya bisa menjadi percontohan di Kecamatan Winong, syukur di Kabupaten Pati. Harapannya kita bisa memberikan pelajaran kepada masyarakat yang semula sistem pertaniannya masih secara tradisional. Kita bisa memberikan pertanian yang sedikit menghemat penggunaan pupuk kimia, Mas. Jadi biar penggunaan pupuk kimia semakin berkurang. Lahan ini seharusnya sudah ditanami padi sudah 2 minggu kemarin, cuman karena terkendala cuaca, akhirnya kemarin ada sedikit musim. Memang untuk benihnya, untuk penanamannya telat 2 minggu. Harapannya dengan adanya musibah kemarin tidak begitu mempengaruhi dari hasil produktivitas di padi lahan sawah ini. Terima kasih Pak. Untuk SL Mandiri 2023 ini yang didanai pemerintah desa, semangat sekali dari anak-anak muda yang kita ambil. Kebanyakan juga penasaran tentang bagaimana itu inovasi pertanian yang pada kesempatan ini nanti dikomandani dari BPP Winong, terutama tentang aplikasi dan penggunaan biosaka. Demplot biosaka di Desa Bumiharjo ini terakhir itu terkena banjir selama 3 hari 3 malam.
Untuk lahan ini sempat mengalami 2 kali kebanjiran, jadi kalau untuk hari ini penyemprotan biosakanya pun dosisnya juga dilebihkan. Untuk penyemprotan biosakanya itu takarannya 100 ml per tangki. Terkait dari ini, karena kemarin terendam banjir 3 hari 3 malam Pak, maka hari ini dispray dengan biosaka dengan dosis 100 ml per tangki untuk 1 kali ini saja. Nanti untuk berikutnya 10 hari ke belakang menggunakan normal saja Pak, menggunakan 40 ml per tangki. Alasannya tadi Pak? Alasannya karena kemarin banjir airnya kuning Pak, ini masih bisa dilihat. Biasanya kalau airnya kuning nanti kedepannya tandurannya ngikuti warnanya lumpure. Oh, hari ini ditambahi ZPT Pak, zat pengatur tumbuh tapi organik damelane peserta SLK Mbak. Juga dimix dengan KNO 2 sendok makan per tangki. Jadi kami selaku dari Dinas Pertanian Kabupaten Pati sangat mendukung, sangat mengapresiasi sekali dengan adanya XL Biosaka Mandiri di Desa Bumiharjo ini. Jadi fungsi dari SL ini memang untuk memperkenalkan suatu teknologi di mana teknologi itu bisa memicu atau meningkatkan produksi daripada tanaman padi. Jadi kami sangat dari dinas sangat mendukung dan mengapresiasi sekali. Untuk kedepannya mungkin dari SL Mandiri ini akan lebih banyak SL Mandiri yang bisa dilakukan oleh para petugas dan petani di sekitar SL Mandiri ini. Demikian Mas. Jadi memperbaiki kualitas sel tanaman. Intinya itu. Ketika sel tanaman ini kualitasnya baik, maka tanaman itu dia akan mencari mencari makan yang ada di dalam tanah maupun yang di udara. Kalau sel tanaman itu baik, ketika terjadi serangan penyakit, sel imunnya dia juga akan bereaksi. Dengan apa yang diceritakan Pak Ansar. Dan kebanyakan ini pengalaman mungkin di sini juga. Kalau rumpun itu banyak, tetapi yang keluar malah kenapa cuma 4-5 dalam satu rumpun? Itu kenapa? Di biosaka tidak ada. Semua rumpun keluar malah, raketang cilik. Ya, ada teman dari Budek yang sudah menggunakan biosaka, juga sudah panen, nanti bisa berbagi pengalaman dan kita yang saat ini masih kondisi tanamannya seperti ini. Mungkin sedaya mau sarapan Rin? Halo Sobat Tani, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan diberi kesehatan ya. Di sini ada gak yang memanfaatkan sisa-sisa sampah rumah tangga, sampah pekarangan untuk diolah menjadi pupuk organik? Kompos, ya pupuk kompos. Kompos merupakan salah satu pupuk organik yang sudah ada sejak lama. Pengertian kompos adalah bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja dalam bahan organik tersebut. Hari ini kegiatan SL Bumiharjo tadi diawali dengan pengamatan pada Demplot, terus selanjutnya diskusi dari hasil pengamatan, selanjutnya spray biosaka pada lahan Demplot, dan diakhiri dengan pembuatan pupuk organik padat. Semua kegiatan ini dibimbing langsung dari personel BPP Winong. Makasih teman-teman dari BPP Winong yang senantiasa membimbing pelaksanaan SL Mandiri Desa Bumiharjo. 3. SL Mandiri Desa Bumiharjo, oke! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, keong merupakan hama yang sangat mengganggu pada awal-awal pertanaman karena keong memakan tanaman padi yang baru ditanam. Saat populasinya tinggi, bisa menyebabkan tanaman tidak hidup karena dimakan keong. Di sini petani di Desa Bumiharjo memanfaatkan hama ini menjadi manfaat dengan cara membuat PSB atau bakteria fotosintesa dari telur keong. Pada umumnya PSB dibuat dari telur ayam ataupun telur bebek. Karena di persawahan ini banyak telur keong, petani di sini memanfaatkannya untuk membuat PSB. Ya, selamat siang, hari ini hari Kamis tanggal 23 bulan 2 tahun 2023. Ini adalah PSB, fotosintesa bakteria
hasil dari pelatihan di Sekolah Lapang Mandiri Desa Bumiharjo dengan pemateri dari BPP Winong. Tapi PSB ini bukan dibuat dari telur ayam maupun telur bebek. PSB ini menggunakan bahan dasar telur keong. Untuk 15 liter air ini kemarin menggunakan 7,5 ons telur keong dan vetsin. Setelah melalui proses penjemuran kurang lebih 40 hari, PSB ini sudah jadi dan sudah bisa diaplikasikan di pertanaman. Adapun manfaat dari PSB ini adalah membantu proses fotosintesa sehingga stomata pada daun terbuka lebar dan proses fotosintesisnya menjadi lebih sempurna sehingga tanaman lebih banyak bisa menyerap unsur hara, unsur nitrogen dari udara maupun menyerap hara dari dalam tanah. Bahannya murah, mudah, dan satu kali kerja bisa 2 manfaat. Manfaat pertama untuk mengendalikan hama keong karena telurnya kita ambil, dan manfaat yang kedua adalah memberi kebaikan pada tanaman kita. SL Mandiri Bumiharjo, oke. Tapi sekarang nggak usah pakai Bumiharjo. Varietas apa, Pak? 32, Pak. Nah, di galengan yang sama, hanya selisihnya setengah meter. Menghitung jumlah anakan. Ini sama-sama kita ngambil yang di pinggir. Kalau tak ngitung niki. 2, 3, 14, 15, 16. Oke, 17. 17 ya. 1, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sama 17 dan panjang malainya. Nah, ini bisa dibedakan. Ya, oke, sudah terlihat jelas. Kita coba yang lain. Ini panjang malainya dengan varietas padi yang sama. 2850 meter habis 20 kilo. Yang sebelah habis 2 kuintal. 2 kuintal. 2 kuintal. Nah, saya nggak mentelung ini kan kosong, ngepek. Ini kan mentelung sampai. Oh ya. Jadi, oh wis mulai toh. Nah, oke. Hari ini kita memastikan, mumpung ini ada arah ke sini ke Gerobok, mau ke Gerobokan, mampir ke Pati. Nah, ini kita sedikit ingin memastikan apa yang disampaikan petani yang mencoba biosaka itu benar atau tidak. Nah, karena kan kita nggak ngerti nih, biosaka kan nggak ada iklan-iklannya. Terus petani buat sendiri-sendiri. Nah, ini adalah padi ya, bisa dibilang dengan lahan yang sebelah itu selisih 1 minggu, tapi yang sebelah memang sudah kuning. Tapi jumlah pupuknya, ya mohon maaf, ini petani juga nge-challenge biosaka sebenarnya. Yang sebelah habis 2,5 kintal, yang lahan ini habisnya 20 kilo. Bayangin 10 kali lipat selisih ini penggunaan pupuknya. Spray biosaka 8 kali. Terus semprot biosaka 8 kali. Mix pestisida nabati. Plus pestisida nabati. Langsung. Pestisida nabatinya dibarengkan sama biosaka. Tetapi SOP-nya aja nyemprot kados biosaka. Niki 1 tangki nek nyemprot. Nah, bayangkan sebelah 5 kuintal 2,5 kuintal pupuk. Yang ini hanya 8 kali nyemprot, 1 kali nyemprot habis 1 tangki. Berarti ini hanya habis 8 kali pupuk 8 kali biosaka. Berarti 40 kali 8 320 mili. Yang sebelah 250 kilo pupuk. Nah, bisa dibayangkan hitung-hitungannya. Sekarang coba arah mriko ben ketok wadon. Iki ngantos dugi mriko, Pak. Iya, ini jauh sekali loh. Sama lahannya sebelah. Dugi omah dul, omah
rumah merpati ya, rubuha ke merpati, burung hantu ya. Nah, itu jaraknya lebih kurang 150 meter. Ya. Nah, dengan luas 1425, 1400, lahan 2900, 2850. 2850, pupuknya 20 kilo. Bayangkan. Berarti kalau 1 hektar pupuknya hanya berapa ini? Ya sekitar 60 kilo 1 hektar. Nah, penampakannya sekarang Pak, saya minta tolong hitung jumlah anakannya. Hitung jumlah anakan. Aduh dowo. Nah, ini nih sebelah ini varietas yang sama. Boleh diperhatikan. Ya. Ini saya kalau ngomong susah juga ini kan. Ini varietas yang sama. Ini kita metik ya. Boleh Pak di video, nggak usah kita petik lah ya. Nah, varietas yang sama. Nah, panjang malainya berbeda. Nah, ini nih ya. Nah, ini boleh dilihat dari dekat pun boleh ini. Ini varietas yang sama. Varietas apa Pak? 32 Pak. Nah, di galengan yang sama, hanya selisihnya setengah meter. Ini jumlah anakan. Nah, ini nih, lihat ya. Terus menghitung jumlah anakan. Ini sama-sama kita ngambil yang di pinggir. Kalau tak ngitung niki. Nggih Pak Arga nggih. Jangan ngambil yang paling banyak Pak, yang standar aja. Mana? Ya wis ini nih biasa ya. Oke, jenengan ngitung sebelah. Saya ngitung sebelah. Ini sama-sama. 1, 2, 3. Ternyata kalau di sini saya harus milih yang bagus. 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, 17 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sama 17 dan panjang malainya. Nah, ini bisa dibedakan. Ya, oke, sudah terlihat jelas. Kita coba yang lain. Ini panjang malainya dengan varietas padi yang sama. 2850 meter habis 20 kilo, yang sebelah habis 2 kuintal, lahan yang sama. Nah, ini silahkan disimpulkan bareng-bareng. Biosaka buat sendiri, terus dipakai di lahannya sendiri, hanya dengan rumput 1 genggam, dipakai untuk ya bisa berbagi ke tetangga kanan kiri. Intinya itu. Terus ini adalah kabar baik dari Pati ya, mudah-mudahan kalau di desa ini sudah banyak sekali yang menggunakan Biosaka berkat ya ini relawan-relawan kita juga. Makanya hari ini bonus alhamdulillah saya diperjalankan di Pati dan langsung melihat, karena ini beliau melambungkan benar informasi tentang Biosaka dan warga di sini antusias sekali. Hari ini saya pengen mengkonfirmasi, ternyata benar. Varietas yang sama, tinggi tanamannya hampir sama, tetapi panjang malainya ini berbeda. Nah, terus pengisiannya ini sampai full. Nah, ini Pak, boleh dilihat ya. Full sampai hampir bawah, sampai full, sampai bongkok. Nah, ini ya, sampai bongkok. Ini usia 85 hari. Yang ini dari sini, ini boleh dilihat ya. Dari sini sudah gabah hampa. Ya, hampa. Ini banyak yang coklat ya. Terus yang bawah ini hijau semua, ini kempet. Itu ada yang rebah juga Pak. Nah, sebelah ini ada yang rebah juga ya. Nah, kalau masalah rebah ya teknis, mungkin faktor alam. Kebetulan ini juga mungkin dilewati sama angin. Nah, kita lihat yang oke ya. Karena di sini favorit. Nah, ya ini terlihat bagus juga. Nah, tetapi panjang malainya masih tetap berbeda. Oke, nah panjang malainya masih berbeda. Yang ini bisa sampai ya kayak seperti bukan inpari ya. Iya, Pak. Ngaruh ya. Padahal ini benihannya di satu lokasi yang sama. Iya. Ditanam bersama rame-rame, ternyata yang muncul setelah jadi ini. Nah, setelah ini saya pengen tahu infonya, rasa berasnya. Gitu, itu perlu. Kirim Pak. Siap, Blitar.
Terus enggak, jenengan yang ini jangan dikirim ke Blitar. Kan terus satu informasi lagi. Ini sudah kena banjir. 2 kali kena banjir. Nanti kita akan datang ke lokasi yang sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali. 4 kali kena banjir. Di lokasi sekolah lapang Desa Bumi Harjo yang memang dipakai untuk Demplot Biosaka. Ya, mudah-mudahan ya Biosaka ini untuk seluruh petani Indonesia, bukan untuk saya. Ini adalah milik petani, dikembangkan oleh petani secara bersama-sama, ya, geduk tular. Jadi siapa yang bisa membuktikan memang bagus, ini tidak diperjualbelikan, disampaikan ke petani yang lain. Kalau petani belum bisa membuat, dibuatkan, dikasih gratis. Jadi ayo semangat gotong royong, Nuswantara, Viva Republik Indonesia, pertanian maju, mandiri, modern. Meter persegi ini pupuknya cuma 100 kilo. Korea 40 kilo, Ponskanya 60 kilo. Ya, ini perlu diinformasikan, Desa Bumi Harjo ini Pak Dirjen luar biasa. Desanya langsung membangun, langsung membuat demplot yang disebut sekolah lapang mandiri. Langsung sekolah lapang mandiri dengan dana desa, demplot Biosaka. Yang ini ada 16 peserta. 16 peserta yang ikut. 16 peserta petani Dibimbing BPP. langsung dari dibimbing BPP dan relawan-relawan Biosaka yang ada di sini, dan luas yang di sini 0,75 hektar. Ya, 4.000 meter, hanya menghabiskan 1 kuintal pupuk, sudah kena banjir, tenggelam 4 kali, tapi hasilnya masih maksimal. Mudah-mudahan dengan dampak perubahan iklim, Biosaka juga bisa meminimalisir seperti yang kita cemaskan, waspada dengan dampak perubahan iklim. Mudah-mudahan selain menjadi solusi terhadap kekurangan pupuk, bagi petani sebenarnya tidak kekurangan karena kita sudah melakukan pertanian presisi, Pak. Jadi sesuai porsi sebenarnya, tapi petani merasa kekurangan. Nah, Biosaka mudah-mudahan jadi solusi agar petani merasa terobati. Terus yang kedua, dengan adanya dampak perubahan iklim, cuaca yang tidak menentu, ternyata ini bukti sudah kena banjir, tenggelam 4 kali. Hanya 1 kuintal 4.000 meter. 6 kali spray Biosaka, Terus 6 kali semprot Biosaka plus Pesnap. Ya. 4.000 meter 1 kuintal pupuk. Pengurangannya juga sudah banyak. Terus ini sudah kena banjir 5 kali. Baru tanam kelelep. Hari 3 malam. Baru tanam kena 3 hari 3 malam. Terus usia 20 hari Kelelep lagi. kena banjir lagi. Yang terakhir 1 hari 1 malam. Posisi 3 minggu yang lalu. posisi sudah keluar. Oke. Sudah keluar malai, kena banjir 1 hari 1 malam. Boleh diperdekat. Ya, ini sekali-kali ya. Ya, ini kena banjir 1 hari 1 malam. Setelah keluar bunga, tidak ada merasa terganggu. Ini masih keras. Ini umur 85 hari. Tetapi sepertinya ini mundur karena memang ada bencana alam. Tapi bukan bencana alam, karena tidak berpengaruh negatif kepada tanaman padi yang kita aplikasikan Biosaka. 3 hari 3 malam kena banjir. Nah, kalau di sawah 5 kali. Kalau di sebelah kan dia lebih tinggi sawahnya. Jadi di sebelah itu tidak terendam total. Jadi boleh dilihat di seberang jalan itu sawahnya lebih tinggi. Yang ini kita peres dengan jalan, ini seperti kolam ya. Jadi ini sudah ini. Jadi kalau ini banjir tenggelam, sebelah nggak tenggelam. Tapi ini kita bisa lihat panjangnya malai antara yang di Biosaka dan yang tidak. Nah, di musim tanam berikutnya ini semua sudah menggunakan Biosaka. Mudah-mudahan. Yang dibuat oleh Pak Wardi gratis. Ini bisa dihitung hanya butuh 2 kuintal per hektar. Mudah-mudahan ini bisa dikurangi lagi, bisa dibayangkan 85 hari tanamannya masih hijau ya. Ini bobotnya bisa dilihat nih, pergerakannya full. Ya karena apa? Sampai full mentok bawah. Ini beras.
Ini ya, saya ambil dari yang 1, 2, 3. Ini yang paling bawah. Kita buka. Ini masih Nah, ini kalau 10 hari lagi ini kan sudah jadi beras. Ini sudah kebentuk 90%. Nah, serangan hama juga minim karena dikombinasi dengan Pesnap. Pati mudah-mudahan ya, salah satu pelopor Biosaka Jawa Tengah adalah pati, gerobokan yang tertinggi. Ini dua ini bersaing hari ini antara gerobokan dan pati, disusul sama Blora. Lah mudah-mudahan di Blora juga sudah berkembang sangat baik. Harapan kita seluruh pati bisa menjadi lumbungnya Biosaka, padi sehat, padi yang ramah lingkungan, yang nantinya bisa menjadi ya ini sebagai sumber sehat lah, bukan hanya panen padi tetapi mampu juga mensejahterakan petani. Nah, petani itu kalau sudah sejahtera ya sehat otomatis kan gitu. Selama budidaya di sini kan saya pengen memastikan aja. Ini yang kegemburan tanah. Tanah ini nggak seperti biasanya itu yang ngomong niku peserta niki ya, Mbak. Oh gitu ya. Iya, Lumpurnya niki sak menten. Nah, bisa berapa? Coba bola. Coba masuk. Ke sini. Pak Marco nanti mireng ki Mbak. Ke samping nggak kelihatan kamera. Iya. Coba bekas petelannya. Nah, Lumer. sekarang jadi lumer ya. Nggih. Padahal dulu biasanya keras. Merengkel keras. Peserta sendiri yang ngomong. Nah, coba dibedakan sama sebelah. Ya, oke. Nah, jangan ngomong ini tanahnya berbeda sama yang lain, tapi sebelahnya bagaimana? Oh iya. Oke, ya. Bleseti, Pak. Ternyata beda. Kalau yang sebelah sana lumpur, kalau yang sebelah sini lihat ya. Oke. Nah, ini yang dicemaskan oleh banyak orang. Bagaimana kalau Biosaka, tetapi yang terjadi di Blitar juga seperti ini. Yang di aplikasi Biosaka, lumpurnya jadi gembur, garapan sawahnya jadi lebih enak. Ya, harapannya kekhawatiran untuk nutrisi yang nantinya bisa hilang kok saya optimis tidak. Di Blitar juga bukan 1-2 tahun lagi, sudah mau berjalan 4 tahun, justru tanahnya semakin kesini semakin mudah dibajak, terus lumpurnya semakin dalam, tidak mengindikasikan sedikit tanah yang miskin unsur hara, misalnya keras jadi bantat. Kita tidak mengalami itu. Mudah-mudahan ini bisa diteliti, diterjemahkan lagi sebenarnya ada apa dengan Biosaka oleh para peneliti kita. Ya, saya sebagai penggagas gerakan Saka hanya mempercayai kalau Tuhan sudah menciptakan alam ini sempurna. Kalau ada kerusakan, kata Tuhan di kitab suci manapun itu akibat dari ulah kita manusia. Nah, Saka ini adalah gerakan moral yang sebenarnya saya tidak pernah bermimpi ini akan menjadi sesuatu polemik atau euforia di para petani. Tetapi ini sudah terjadi, mudah-mudahan untuk bisa meminimalisir apa yang terjadi di masa depan. Syukur-syukur tidak terjadi sesuatu yang negatif, ini menjadi sesuatu yang positif seperti yang diharapkan oleh banyak orang, sehingga Biosaka ini bisa masif dan bisa dinikmati oleh seluruh petani di Indonesia, mendukung untuk Indonesia Feed the World 2045, menjadikan petani Indonesia sejahtera dan maju, mandiri, modern. Ini hari Jumat tanggal 17 Pak ya? Tanggal 17 bulan Februari 2003, saya lagi review di Demplot Laboratorium Lapangan Sekolah Lapang Mandiri Desa Bumiharjo. Di sebelah kanan saya ini adalah peta penggunaan pupuk 100% kimia tanpa Biosaka, dan yang di sebelah kiri ini adalah peta
dengan penggunaan pupuk kimia 50% plus biosaka. Bisa jenengan bandingkan sendiri yang di sebelah kanan, kondisi tanamannya seperti ini. Dan yang di sebelah kiri, yang dengan biosaka dengan pengurangan pupuk sampai 50%, masih bisa menghasilkan tanaman yang seperti ini. Ya. Dari tinggi tanaman, dari jumlah rumpun. Wah, iya. Ini yang 100% kimia, ini yang 50% kimia plus biosaka. Jumlah rumputnya ya Pak ya? Ya, dari rumpun perbedaan rumpun hanya Ini hanya dibatasi dengan pematang saja, Pak. Ya, jumlah malainya yang ini yang satu rumpun, ini juga satu rumpun, ini juga satu rumpun, ini juga satu rumpun. Oh, malainya ya? Ya. Bentar, tahan Pak. Oh iya, malainya kelihatan ya. Coba didekatkan yang itu yang oh, iya. Tetap banyak yang 50%. Artinya dengan penggunaan pupuk 50% saja, apabila dispray dengan biosaka sejak awal, sejak SOP, bisa menghasilkan yang seperti ini, Pak. Oh, iya. Coba. Jadi ini kan fakta di lapangan, bukan editan, nggih. Ini 100% kimia tanpa biosaka, yang ini 50% penggunaan biosaka plus pupuk kimianya yang 50%. 50% penggunaan pupuk kimia dan spray biosaka. Lebih bagus yang Nggih, lebih bagus yang ini toh, Pak. Lebih bagus. Yang lain coba, Ya. coba. Yang lain monggo, nek jenengan masih belum lego, Pak. Yang lain nek jenengan belum lego monggo. Antara kanan dan kiri. Ya, antara kanan dan kiri monggo, Pak. Monggo, antara kanan dan kiri. Oh, bedanya ya, 1 genggam. Monggo, Pak. Ini udah. Mudah-mudahan biosaka ini juga, informasi biosaka di petani ini sampai ke pemangku kebijakan yang lebih tinggi, Pak, sehingga Coba saja kalau ini Pak, Nah. jenengan. Wah, logikanya ini kalau hanya satu rumpun ini yang pakai biosaka ini segini dan yang tidak pakai biosaka itu seperti itu, berarti petani lebih banyak ini dong, Pak. seharusnya begitu, Pak. Cuman kan untuk memasarkan biosaka ini kan terkendala, Pak. Terkendalanya ya pertama ini adalah sesuatu yang masih sangat baru, relatif baru di desa saya. Terus yang kedua, dari cara penggunaannya ini yang kadang-kadang petani belum bisa menerima. Karena masih terobsesi sing larang wae, kadang-kadang ora mandi apa meneh sing murah. Tapi alhamdulillah, Pak, di Bumi Harjo setat pertama MT1 ini sudah lebih dari 20 petani yang menggunakan biosaka. Mudah-mudahan ke depan nanti semakin banyak setelah adanya SL Mandiri, ada laboratorium lapangan, karena tiap hari petani juga lalu lalang menyaksikan kegiatan ini. Pesan untuk petani yang masih belum percaya, Pak. Yang masih belum percaya dengan biosaka, jangan langsung dibantah dengan akal. Karena akal manusia itu diciptakan dengan segala keterbatasannya. Yang percaya, ya jangan percaya karena teori. Percayalah dengan fakta di lapangan. Buktikan dulu baru percaya. Yang tidak percaya, jangan tidak percaya hanya karena menggunakan teori dan akal. Mungkin akal kita dengan akalnya Pak Ansar, dengan akalnya Pak Manurung, dengan Pak Suwandi tentunya jauh berbeda. Kenapa orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang punya gelar profesor, yang punya jabatan tinggi percaya dengan manfaat biosaka? Mosok yang petani kecil di kampung aja mau tidak percaya. Tapi kalau tidak percaya silahkan saja, itu hak jenengan. Makanya, Pak. Yeah. Adalah lahan demplot Sekolah Lapang Mandiri Desa Bumi Harjo. Pada peta perlakuan penggunaan pupuk kimia 50% plus biosaka. Sampai umur 85 HST, tanaman masih kelihatan segar bugar, Pak. Ini biasanya tidak lazim. Biasanya di lahan petani kalau sudah umur 85 HST, biasanya sudah kelihatan kuning, Pak. Tapi pada peta ini masih kelihatan hijau. Mungkin ini pengaruh dari penggunaan biosaka, Pak. Yang bisa dibedakan dengan yang lain, bahwa dengan penggunaan biosaka, ini contoh saja, Pak. Semua anakan berpotensi mengeluarkan malai, sampai yang terkecil semuanya mengeluarkan malai.
semuanya mengeluarkan maleh, Pak. Tidak ada anakan yang tidak mengeluarkan maleh. Ini yang kita ketemukan di lahan-lahan yang menggunakan biosaka sesuai dengan SOP-nya. Iya, Pak, ya. Terus dengan penggunaan pestisida nabati sangat berpengaruh terhadap penggunaan pestisida kimia. Pada lahan ini baru disprei dengan pestisida kimia 1 kali, Pak, ketika terjadi serangan wereng di Desa Bumiharjo secara masif. Alhamdulillah sprei 1 kali dengan pestisida khusus untuk wereng sampai sekarang terkendali, Pak. Oke. Yang selanjutnya tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Kepala Desa yang sudah berkenan memfasilitasi masyarakat Bumiharjo, terutama peserta SL, sehingga dengan adanya laboratorium lapangan seperti ini, petani peserta SL banyak mendapat ilmu yang pada akhirnya nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana para petani itu berbudidaya bertani. Yang selanjutnya juga terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Eko, juga teman-teman dari BPP Winong yang dengan setia, panas, udan selalu hadir membimbing para peserta SL dan juga memberi ilmunya, juga memberi skill-skill untuk membuat pestisida nabati, pupuk organik cair, pupuk organik padat, membuat ZPT dan lain-lainnya. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk petani, Pak. Untuk kesimpulannya, untuk memasyaratkan biosaka perlu waktu yang panjang, perlu ada keterlibatan pemangku kebijakan. Kalau untuk di desa mungkin Pak Desa beserta perangkatnya perlu menjadi tauladan untuk berbiosaka. Yang lebih tinggi juga begitu, Pak. Jadi kalau hanya mengandalkan relawan-relawan biosaka bisa, tapi prosesnya mungkin sangat panjang. Tapi kalau didukung oleh pemangku-pemangku kebijakan mungkin akan semakin cepat memasyarakatkan biosaka itu, Pak. Terhadap inovasi pertanian di bidang biosaka, jangan langsung tidak percaya hanya karena melihat cara nyeprenya, hanya karena melihat dari bahan yang dibuat. Ketika para petani tidak percaya karena bahannya, karena caranya, maka alangkah baiknya kalau yang tidak percaya itu juga mengamati di tiap-tiap lahan tetangganya yang disprei dengan biosaka. Sisihkan waktu sejenak untuk berdiskusi, bertanya kepada para teman-teman yang sudah berbiosaka. Beginilah perbedaan yang dihasilkan dari aplikasi biosaka yang diuji cobakan di kelompok tani karya mandiri Desa Bumiharjo. Kita bisa lihat dari morfologinya aja, nggih. Penampakannya sangat jauh berbeda. Dilihat ini, kalau yang ini adalah perlakuan dengan 50% Pukim plus aplikasi biosaka. Sedangkan di sebelah kanan saya dengan sama-sama varietasnya dengan umur yang sama, yaitu pada hari ini tepat 84 HST. Penampilannya sangat jauh berbeda. Tentu akan lebih kita pandang dari kasat mata pun lebih bagus, lebih menyenangkan yang ini, ya. Ini masih sangat hijau dan ini juga sudah mulai menguning dengan jumlah anakan juga yang sangat berbeda sekali. Hari ini kita melakukan ubinan di Desa Bumiharjo di lahan Pak Darpin. Untuk umur padi hari ini tepat 90 HST. Dan untuk pengaplikasiannya di lahan ini menggunakan spray biosaka 4 kali dan juga pengurangan pupuk sebanyak 70%. Mari kita lihat hasil dari ubinan di Desa Bumiharjo. 4 kali pestisida nabati. Pestisida nabati berapa kali? Ya 4 kali itu juga. 4 kali itu juga, ya. Mana? Datanya tepat. Satu, ya, Pak Raf. Teman, hari ini di hari Selasa, BPP Winong bersama peserta SL Mandiri Bumiharjo lagi kegiatan ngubin di sawahnya Kak Pen dengan luas 4 kotak, dipupuk dengan pupuk hanya 1 kuintal, menghasilkan hasil ubinan 6
6,120 dispray biosaka 4 kali dan spray pestisida kimia untuk pengendalian mereng 1 kali. Ternyata dengan berbiosaka walaupun diturunkan pupuk kimianya dan pengurangan pestisida kimianya masih bisa menghasilkan produksi yang sangat maksimal. Ini di luar dugaan, hanya karena tadi dunganya Mbak Sri ini. Mbak Sri yang donga mudah-mudahan 6, ternyata dikabulkan ya Allah. Ternyata biosaka berapa Mbak? Konversinya menghasilkan 9,792 ton per hektar. Harus 10. Ya menurut saya ya untuk petani yang lain wajib mencoba ya, hukumnya wajib karena ini sangat membantu. Iya maaf, ini sangat membantu petani gitu loh untuk apa biar ongkos produksinya itu sangat ditekan sekali dengan hasil yang oke gitu. Demikian hasil ubinan hari ini di lahan Pak Darpin. Hasil ubinan hari ini 6,12 dan dikonversikan menjadi 9,725 GKP. Untuk selanjutnya kita lanjut ubinan di lahan Pak Wardi juga di Desa Bumiharjo. Itu penggunaan pupuknya hanya 20 kg saja urea, tidak menggunakan pupuk Ponska atau NPK. Di luas lahan 2 kotak. Mari kita langsung ke sana. Hari ini kita melakukan ubinan di lahan Pak Wardi di Desa Bumiharjo. Malah kepetel. Gimana yo? Sepatunya dicincing ya? Iya, kulinan nyeker yo Mas, malah sepatunan barang ini tak buka. Ingin tahu hasilnya, mari kita ikuti bersama-sama. Lahan ini kemarin sempat ditinjau oleh Bapak Ansar selaku penemu dari biosaka. Mari kita lihat hasil ubinan dari lahan Pak Wardi. Dari hasil pengamatan di lahan Pak Wardi hari ini, dihitung dari satu rumpun itu ada 20 anakan. Terus kemudian kita amati ada keluar malainya itu 19. Ini untuk sudah mulai penetasan lagi untuk orang coklat, tapi masih aman. Lu bener lu. Untuk hasil ubinan di Desa Bumiharjo, tepatnya di lahan Pak Wardi, kali ini menghasilkan 5,845. Jika dikonversi itu 1 hektarnya menghasilkan 9,352 ton. Dengan umur padi 88 hari atau 88 HST. Memang belum waktunya panen, jadi masih bisa berpotensi kembali meningkatkan dari hasil ubinan tersebut. Dari varietas Impari 32 ini biasanya dipanen itu idealnya di umur 115 hari, sedangkan ini masih 88 hari, jadi masih ada potensi yang cukup tinggi untuk meningkatkan kembali hasil dari produktivitas padi tersebut di lahan Pak Wardi. Aku bahkan jadi peramal ya. Ini adalah hasil ubinan dari sawah Pak Ahmad Suhari. Ya, menggunakan biosaka 6 kali, mix pestisida nabati dan penggunaan pupuk kimia cuma 50%. Mendapatkan hasil 5,265. Nah, setelah dikonversi ke hektar bisa 8,424 ton per hektar. Iya. Artinya satu kotak masih di atas 1 ton. Bisa 1,2 ton. Kali 54 rego. Untuk ubinan kali ini hasilnya, untuk ubinan yang pertama di petanya Pak Azhari mendapatkan 5,265. Kalau dikonversi menghasilkan 8,425 ton per hektar. Untuk sampel yang kedua ada di sawah milik Bapak Nyamani
dengan aplikasi Biosaka aplikasi pupuk kimia 70%. Kalau yang sampel pertama tadi 50% dengan hasil 8, ya Mbak ya. Kalau yang sampel kedua hasil ubinannya 4,58 dengan dikonversi ke hektar jadi 7,328. Itu untuk yang milik Pak Nyamani dengan aplikasi pupuk kimia 70%. Jadi lebih tinggi yang aplikasi Biosaka 50% Pukim. Iya. Selesai. Terima kasih. Hari ini peserta SL Mandiri Desa Bumiharjo bersama dengan BPP Pinong melaksanakan kegiatan ubinan di sawahnya Mas Agus pada lahan seluas 2 kotak jenis Inpari 32, dispray Biosaka Mix pestisida nabati 8 kali dan dipupuk menggunakan 70% pupuk dengan asumsi per hektar urea 200 dan NPK 300 kilo dengan hasil ubinan seperti yang tertera di bawah ini. Pelakuan 3 kali Biosaka penyemprotan dan 2 kali pesnap. Perlakuan pupuk kimia antara urea itu sama NPK cuman itu. Urea sama NPK berapa? Itu antara ya semua 80 kiloan tuh 80 kilo itu ya? dibagi 2 itu antara 40 kiloan. 40 urea, 40 NPK. 40 biasanya dapat berapa? Kalau biasanya ya kurang lebih 30-an. 30-an sak. 30-an sak. Iya. Itu luasan kalau normal luasan ya 2 kotak kurang. 2 kotak kurang. 1,8. Ini pelakuannya Biosaka berapa kali? 3 kali. 3 kali. Oke, untuk pestisidanya? Pestisidanya 3 kali tapi saya campur. Kendala kemarin yang dihadapi Banjir. Banjir. Selepas nggih, kena banjir sekitar 6 kalian. 6 kali. Rendam sampai berapa lama, Pak? Wah, lama, berminggu kalau situ. Waktu umur berapa? Waktu baru tanam sekitar 9 hari. 9 hari sudah kena banjir. Banjir. Sampai berapa minggu? Banjir pertama itu lebih 1 minggu. Itu waktu berarti untuk aplikasi pupuknya ditambah dong berarti kalau kena banjir, Pak? Nggih. Berarti habis mupuk kena banjir? Nggih, habis mupuk kena banjir. Mupuk lagi ya. Habis tadi ya berapa? 80 itu. 80 kilo. Untuk hasil ubinan kali ini di sawah Pak Agus dengan perlakuan Biosaka mendapatkan hasil 4,495 kg atau kalau dikonversi ke ton sekitar 7,192 ton per hektar. Sedangkan sampel yang kedua di sawah Pak Yasmani dengan aplikasi Biosaka sebanyak 3 kali dan pengurangan pupuk kimia 80% mendapatkan hasil 4,895 kg atau dikonversikan ke ton yaitu 7,852 ton per hektar. Walaupun belum 100% pertanian organik, petani di daerah ini sudah sedikit demi sedikit menerapkan pertanian yang ramah lingkungan. Pertanian membentuk dasar dari masyarakat dan memainkan peran penting dalam pembangunan sosial ekonomi negara. Dunia akan menjadi kelaparan karena produsen makanan tidak ada. Nah, pantune jenengan wingi kalih sing niki saya puji Mbah. Nek saya niki waktu pantun sing piyen kali niki saya niki ngaten lho niku. Nek Mas pantune niki kok biayane nggih kathah kriyen kasing mboten kula Biosaka niki. Basa kula sukani niki Biosaka napa pupuke nggih kurang, obate nggih kurang ngaten lho. Tapi hasilnya nggih tambah sae ngaten lho. Waktu niki lho niku. Megane kula nggih kerjane niki ngaten sing hasile niku. Kados sing kula nggih cara cocok niki marem niki pantune kados niku di dekek wonten pantune koyo oyak kados niku mantep ngoten lho.
Nggih. Nggih, matur nuwun Mbah Rabu. Nggih, sami-sami. 5,96. 5,96. Oke, 5,96. Setelah diubin dari luas 2 kotak, tadi ubinannya menghasilkan 5,9 kg. Jadi ketika mau dikonversi ke hektar, 1 hektar bisa menghasilkan 9 ton lebih. 9 ton. Nggih. Jadi kalau kita ambil kesimpulan itu yang paling bagus di antara ketiga perbandingan tadi itu masih 50% pupuk plus biosaka. Selain menghemat pupuk, jenengan bisa mengejar tinggi tanaman dan jumlah pembungkus.